My friend LaRue says you're a bad man. Not. Looks like it's just me. Halo Sobat Film, bertemu lagi bersama saya yang akan kembali membahas sebuah alur cerita film action menarik yang pastinya akan sangat seru untuk kalian tonton. Dan film yang akan kita bahas kali ini berjudul Daripada Penasaran, bagaimana kalau kita langsung saja ke TKP. Cerita dimulai dengan menampilkan seorang pria bernama Raymond Bradstone yang kala itu sedang berbicara dengan seorang wanita melalui telepon di penjara. Namun di tengah perbincangan, tiba-tiba seorang narapidana laki-laki menyela dan mengejeknya dengan kasar. Dengan kekuatan fisiknya, Ray pun langsung menumbangkan pria asing tersebut hingga pingsan hanya dengan sekali pukulan. Change man, Doc. Beberapa hari kemudian, Ray akhirnya keluar dari penjara setelah menjalani masa hukuman selama 7 tahun. Sebelum berangkat, ia sempat memberikan beberapa buku yang telah dibacanya kepada seorang sipir penjara. Dan saat berada di luar gerbang, Ray bertanya kepada sipir apa yang biasanya dilakukan setiap orang yang baru keluar dari penjara. Sipir menjawab bahwa kebanyakan orang-orang yang keluar dari penjara biasanya akan melakukan hal-hal bodoh dan juga konyol. Hingga tak lama kemudian, Ray pun telah keluar dari penjara. Thanks, man. Ask you some. What's a guy fresh out, my friend? Terlihat seorang pria bernama Leroy tiba-tiba datang mengajaknya untuk merampok sebuah bank. Dijelaskan Leroy ternyata adalah mantan rekannya Ray saat dulu dia melakukan perampokan di masa lalu, yang pada kali ini terlihat mencoba membujuknya kembali untuk ikut melakukan aksi gila tersebut dengan memaksanya untuk masuk dalam mobil. Ray awalnya mengabaikan Leroy, namun tiba-tiba dia berhenti dan masuk ke dalam mobil. Namun dia tidak masuk ke dalam mobil untuk mengikuti permintaan Leroy, melainkan mengambil mobil itu dan meninggalkannya. Pada malam harinya, Ray terus menatap foto istri dan juga putrinya, berharap agar bisa segera bertemu dengan mereka. Kini, ia berniat menjadi pribadi yang lebih baik dan meninggalkan segala kebiasaan buruk di masa lalu untuk menjadi suami dan juga ayah yang layak bagi istri dan juga putrinya. Hingga keesokan harinya, Ray datang mengunjungi istrinya yang bernama Lynn Bradstone dan juga putrinya yang bernama Sally Bradstone. Namun, respon istrinya kurang baik karena tidak ingin lagi bertemu dengannya. Dengan alasan, dia menganggap Ray sebagai pria yang tidak bertanggung jawab dan juga tidak bisa diandalkan. Apalagi, Ray belum mampu menjalankan perannya sebagai suami dan juga ayah dengan baik. Hingga tak lama setelah itu, Sally yang baru saja pulang sekolah datang dan melihat Ray di depan pintu. Dia terlihat kesal dengan kehadirannya dan sepertinya dia masih belum bisa menerimanya kembali. Dia menolak boneka beruang yang diberikan oleh Ray dan kemudian segera bergegas untuk masuk ke dalam rumah. Keesokan harinya, Ray datang ke sekolah Sally untuk meminta maaf, berharap agar dia bisa menerimanya kembali. Namun Sally yang masih kecewa dengan perbuatan Ray belum bisa memaafkannya. Ia mencoba menjelaskan bahwa dirinya telah berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan akan terus berusaha untuk selalu berada di sisinya. Namun sayangnya, Sally merasa sulit untuk mempercayai perkataannya. Jadi dia pun segera meninggalkan ayahnya tersebut. Hingga tak lama kemudian suara petasan tiba-tiba terdengar dari arah lain, yang ternyata adalah beberapa anak sekolah sedang berkelahi hingga membuat keributan di koridor sekolah. Ray segera memisahkan kedua anak laki-laki itu dan menyerahkan mereka kepada kepala sekolah. Hingga tak lama kemudian seorang wali kelas Sally yang bernama Nona Miller datang mendekatinya. Goes over. Thank you, sir. Sir. Sure. Setelah memperkenalkan dirinya sebagai ayah Sally, Nona Miller pun menawarkan dia untuk mengikuti sebuah tur museum yang akan diadakan minggu depan sebagai pendamping dan juga pengawal. Ray yang saat itu sedang tidak ada aktivitas apapun langsung menerima tawaran tersebut agar dia bisa memiliki lebih banyak kesempatan untuk lebih dekat dengan putrinya. Mendengar hal tersebut, Sally terlihat kesal dan segera meninggalkannya. This isn't going. Did you expect me to say to her? I didn't do that. Why I'm here. That like now. Sore harinya, Leroy datang ke apartemen Ray untuk berbicara dengannya. Leroy mengatakan dirinya tidak akan melaporkan Ray atas pencurian mobil miliknya jika ia bersedia ikut dalam perampokan bank yang akan mereka lakukan beberapa hari ke depan. Ray merasa marah dan kemudian langsung menolak ajakan Leroy dikarenakan Leroy yang dianggap Ray sebagai pengkhianat yang telah membuatnya terjebak di penjara selama bertahun-tahun. Namun, Leroy tetap bersikeras memaksanya untuk bergabung dengan kelompoknya. Hingga hal ini membuat Ray sangat kesal dan marah hingga hampir membunuh Leroy. My wife. I love. Fine, Ray, you're one of us. We're gonna make things.
Keesokan harinya, Ray kembali ke rumah istrinya untuk mengunjungi mereka berdua. Namun penolakan yang sama ia terima seperti sebelumnya. Ia bahkan harus menyaksikan istrinya yang sedang bermesraan dengan pria lain di hadapannya. Yang dijelaskan rupanya Lynn saat ini sudah punya pacar lain, alias sudah move on dari Ray. Just need your help with her, that's all. I was a doctor. Lynn memintanya pergi karena dia dan putrinya tidak ingin kembali bersamanya. Namun, Ray tidak menyerah dan berusaha meyakinkan istrinya bahwa ia akan membuat hidup keluarganya lebih bahagia. Lynn kemudian mengatakan bahwa Ray tidak akan pernah bisa memperbaiki kehidupan mereka dengan situasinya saat ini tanpa uang dan juga pekerjaan. When you could ever Just tell me what I gotta do. you want me to say, Ray? Try acting like a parent. Sadar harus segera mencari pemasukan untuk keluarganya, Ray memutuskan untuk mencari pekerjaan di beberapa tempat. Namun yang ada, mendapatkan pekerjaan tidaklah mudah bagi seorang Ray yang kini telah memiliki sebuah catatan kriminal, yang mana terlihat beberapa kantor langsung menolaknya setelah melihat permohonan catatan kriminalnya. No. Collect. Setelah seharian mencoba, Ray masih belum bisa mendapatkan pekerjaan sama sekali, dan keadaan menjadi lebih buruk ketika dia mengetahui apartemennya yang kini tiba-tiba terbakar. Malam harinya, Ray yang mulai menyerah akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan kelompoknya Leru yang hendak melakukan perampokan di sebuah bank. Keesokan harinya, Leru mulai melakukan rencana perampokannya di sebuah bank besar bersama Ray dan juga 2 orang lainnya. Leru meminta Ray untuk menunggu di mobil sementara mereka pergi merampok bank. What do you want? Out of there in under They discontinued. Di saat bersamaan, nampak sebuah bus pariwisata yang berasal dari sekolah anaknya telah bersiap untuk melakukan pemberangkatan. Melihat anaknya yang berada di sana, Ray pun tiba-tiba berubah pikiran dengan berniat ingin ikut mendampingi anaknya tersebut melakukan perjalanan tanpa mempedulikan Leru yang memintanya untuk menunggu. Mr. Brett? Ray pun segera masuk ke dalam bus yang ditumpangi para siswa dan menemani mereka studi tour di Museum Dinosaurus sebagai seorang pengawal yang telah dia janjikan kepada Ibu Miller. Melihat Ray yang masuk ke dalam bus, Sally yang kesal mencoba meminta ayahnya itu untuk keluar dari bus. Namun, Ray mengabaikannya dan tetap bersikeras untuk tetap berada di dalam bus. Thank you. Sebaliknya, setelah Leru dan anak buahnya berhasil mendapatkan uang dari bank tersebut, mereka langsung masuk ke dalam mobil hanya untuk mengetahui bahwa Ray yang saat ini telah pergi dengan menghilangkan kunci mobil tersebut. Tak ada pilihan, mereka pun bergegas lari sambil membawa uang curian itu sebelum polisi datang menemukan mereka. I'm gonna kill Ray. See us come out of the bank. Run! Sayangnya salah satu teman Leru yang bernama Domo terpisah dari mereka dan secara tidak sengaja malah menjatuhkan kantong uang tersebut ke sebuah tumpukan tas siswa sekolah. Domo yang panik tak ada pilihan selain langsung kabur meninggalkan tas uang tersebut yang kini tercampur bersama koper siswa. Melihat hal tersebut, Leru dan anak buahnya pun kecewa dan kesal kepadanya. Namun mereka tak bisa berbuat banyak karena harus segera kabur dan bersembunyi dari polisi yang berdatangan. Sementara itu, Domo yang terus melarikan diri dari polisi tiba-tiba mengalami kecelakaan mobil dan pingsan tepat di hadapan polisi yang mencari keberadaan mereka. Leru dan rekannya pun kemudian mencuri sebuah mobil untuk mengejar bus sekolah yang kini telah membawa koper penuh uang curian mereka itu. Sayangnya, mereka kehilangan jejak setelah tidak sengaja menabrak sebuah truk yang melintas di depannya. Di sisi lain, Domo yang terbangun di rumah sakit langsung diwawancarai polisi untuk memberikan informasi tentang semua orang yang terlibat dalam perampokan bank tersebut. Polisi kemudian mendapat informasi melalui interogasi bahwa uang curian tersebut saat ini berada di tempat parkir bus sekolah yang berada di dekat bank. Setelah menempuh perjalanan beberapa jam, Ray dan para siswa akhirnya sampai di Museum Dinosaurus. Dan saat mereka mengetahui pemandu wisata mereka yang seharusnya membimbing para siswa itu yang kini sedang sakit, Ray pun langsung mengajukan diri menjadi pemandu wisata rombongan tersebut. Terlihat, Ray tahu banyak tentang dinosaurus karena dia membaca banyak buku saat masih di penjara. Birds, since they are now extinct. Carried around in a little bag. We have a winner. Hingga beberapa saat kemudian, Ray menyadari bahwa Leru dan anak buahnya yang kini rupanya telah sampai di museum. Jadi, dia pun segera menyuruh para siswanya untuk segera kembali ke bus sekolah. Sementara itu, Ray dengan cepat langsung memancing Leru
dan anak buahnya untuk pergi ke toilet agar bisa menghajar mereka. Dan setelah bertemu, dia mencoba menjelaskan kepada mereka bahwa dia tidak ingin lagi terlibat dalam semua urusan mereka. Sebelum pada akhirnya anak buah Leru memberitahukannya bahwa uang yang mereka curi itu kini telah berada di bus sekolah, dan mereka meminta Ray untuk segera mengambilkan uang tersebut. You left us to take the hit. Walked away to save my family. Either one of you. Setelah menghajar kedua perampok itu, Ray segera menaiki bus sekolah dan mengantarkan mereka menuju lokasi studi tour selanjutnya. Dan setelah sampai di tujuan, Ray langsung memeriksa isi bagasi mobil hingga memeriksa tas berisi uang hasil perampokan bank. Ia berniat mengembalikan uang curian tersebut kepada Leru, karena jika tidak dia lakukan, putrinya akan terancam. Namun, polisi tiba-tiba muncul saat Leru dan anak buahnya hendak mengambil uang tersebut, hingga terpaksa harus membuatnya lari dari kejaran polisi. I swear to God. I've got your money. Wait! Setelah melarikan diri dari polisi, kelompok Leru bertemu dengan 3 pria mafia Meksiko pada sebuah gudang untuk meminta bantuan mereka untuk menangkap Ray. Sore harinya, Ray dan para siswa berangkat ke hotel tempat mereka akan menginap sebentar. Ray segera mengambil kantong uang curian itu dan membawanya ke dalam kamarnya, dan kemudian segera menelepon Leru dan memintanya untuk segera mengambil uang curian tersebut di depan hotel tempatnya menginap. Namun, Leru menolak karena tempat itu terlalu ramai dan terlalu berisiko. Double cross anybody, all right? I had a plan. Why You would know we're on to you, Ray. Leru kemudian memintanya untuk mengirimkan uang tersebut ke lokasi yang tersembunyi dan lebih aman. Sebelum Ray bertemu Leru, dia memanfaatkan kesempatan itu untuk menghabiskan waktu bersama Sally dengan membawanya ke sebuah toko kaset untuk membelikan kaset musik favorit Sally sebelum pada akhirnya pergi ke restoran untuk makan. Sinatra said I hurting up on this guy when music gave me hope to give you and your mom. The first those letters a little too. I know I've hurt you. Pada saat yang sama, beberapa detektif tiba di hotel tempat para siswa menginap dan langsung mewawancarai Nona Miller tentang keberadaan Ray. Beberapa jam kemudian, ketika Ray hendak kembali ke hotel, ia melihat beberapa petugas polisi mondar-mandir di depan hotel. Ray menyadari bahwa dirinya yang kini telah menjadi sasaran. Dia pun menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi kepada Sally, dan kemudian memintanya untuk segera membantunya mengambil tas yang telah dia jelaskan itu di kamarnya. Do me a favor, okay? What do you want me to do? Setelah mendapatkan tes tersebut, Ray langsung meminta Sally untuk kembali ke hotel dan berkumpul dengan siswa lainnya. Dia tidak ingin Sally berada dalam bahaya karena Leru dan anak buahnya yang kini masih berkeliaran. Sayangnya saat Sally hendak memasuki hotel, Leru dan anak buahnya sudah berhasil menangkap dan menculiknya. Last thing I ever wanted to do was put you. Makes no sense. Moron, what good? How about I shoot him? Di sisi lain, Ray yang baru sampai di lokasi yang diberitahukan oleh Leru, tiba-tiba dihadang oleh mafia Meksiko yang berniat ingin menghabisinya. Untungnya dengan kemampuan bertarungnya, ia bisa mengalahkan mafia tersebut satu persatu dengan sangat begitu mudah. Dan setelah itu, Ray mendapat telepon dari Leru yang mengatakan bahwa dia telah menculik Sally. Ray merasa sangat marah ketika mendengar hal ini dan memperingatkan Leru untuk tidak menyakiti Sally. Leru kemudian menyuruhnya untuk mengambil uang curian tersebut dan membawanya ke tempat rahasia untuk ditukarkan. Hingga pada akhirnya Ray segera sampai di lokasi yang diberitahukan oleh Leru tersebut dengan menaiki sebuah taksi. Sebelum turun dari taksi, Ray sudah meminta supir taksi untuk segera melarikan diri setelah Sally berhasil masuk ke dalam taksi. Rencana itu pun berhasil hingga membuat Sally akhirnya sampai di hotel dengan keadaan selamat. Your father said you're scary. Somebody just got switched. You work? I'm so glad that you're. Namun Sally menyadari bahwa ayahnya kini dalam bahaya. Dia pun kini memutuskan untuk segera mencari dan membantu ayahnya tersebut. Dia meminta bantuan ketiga teman prianya yang masing-masing bernama Josh, Benny, dan juga Iqbal. Setelah Iqbal berhasil melacak ayah Sally dengan menggunakan ponselnya, Benny pun segera beraksi dengan mencoba mengalihkan perhatian polisi dengan menggunakan petasan agar mereka bisa meninggalkan hotel. Di sisi lain, Ray disandera oleh Leru dan anak buahnya karena telah berani menipu mereka dengan tas palsu berisi boneka. Terlihat, Leru terus-menerus memukuli Ray dengan tujuan agar Ray segera memberitahukan lokasi di mana dia telah menyembunyikan uang curian tersebut. Not part of the plan with Del. Father of the year.
Namun, Ray tetap memilih untuk diam dan tidak berkata apa-apa. Hingga tak lama kemudian, Sally dan teman-temannya akhirnya tiba di tempat Ray ditahan dengan menggunakan sebuah bus pariwisata yang mereka curi dan langsung berpencar untuk mengalahkan Leru dan anak buahnya. Di saat yang sama, Ray mencoba menghubungi seorang kenalannya yang merupakan seorang penyiar radio, yang mana hal itu membuat polisi akhirnya dapat mengetahui di mana keberadaannya saat ini melalui siaran. Looks like it's all there. Let us go. You have your money. Alerted 911. 1626. Saat itu, Leru yang tidak sadar percakapan mereka yang telah direkam terang-terangan mengaku kalau Ray sebenarnya tidak bersalah dengan berkata bahwa selama ini dia hanya ingin memanfaatkan Ray. Hingga tak lama kemudian, polisi pun akhirnya tiba di lokasi dan langsung menangkap Leru dan juga anak buahnya yang pada saat itu sedang mengancam Ray dan juga anaknya. Ray sempat ingin ditangkap karena dianggap memiliki hubungan dengan Leru, sebelum pada akhirnya dia terbebas setelah salah seorang petugas menyadari tentang Ray yang diduga tidak bersalah karena sudah berada satu bus bersama para pelajar saat perampokan terjadi. Sorry about that. Tak lama kemudian, Lynn datang untuk memastikan Sally baik-baik saja, dan saat itulah Ray berhasil membuktikan kepada istrinya bahwa dirinya adalah orang yang bisa diandalkan dan terus berubah menjadi pribadi yang lebih baik. You don't. Arrested for a date. Don't you think he's been in a... Menyadari niat Ray yang terbukti tulus tersebut, Lynn pun akhirnya mulai mau menerima keberadaan Ray kembali, yang mana terlihat mereka berdua pun kini kembali bersatu dalam sebuah kencan istimewa yang telah direncanakan oleh anak mereka. Film pun akhirnya selesai, benar-benar ending yang begitu mengagumkan. Having a little trouble adjusting to... Front it. Courage.